Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan salah satu sistem penting dalam operasi pengeboran, yaitu circulating system. Sistem ini berperan penting untuk menunjang proses pengeboran secara efisiensi dan juga aman. Mungkin next slide-nya. Oke, di sini kita ada tiga anggota, di mana sesi pertama akan dijelaskan oleh saya, Hiri Aska. Lalu sesi kedua akan dijelaskan oleh Sumi Ramadan. Dan terakhir yaitu Yedi Saputra Junile. Oke, yang pertama yaitu definisi dari circuitry system, di mana merupakan salah satu sistem yang memegang peran penting dalam operasi pengeboran putar atau rotary drilling. Tugas utamanya adalah untuk membantu sistem pemutar itu mengebor sumur dengan menyediakan perlengkapan-perlengkapan sesuai untuk mengatur bahan-bahan lumpur dan tempat-tempat kerja untuk mempersiapkan, merawat, dan juga mengganti fluida pengeboran. Nah, sistem ini itu juga berfungsi untuk mengatur pergerakan lumpur bor ke dalam dan juga keluar air lubang sumur. Terus juga selain itu juga untuk membantu proses pemotongan formasi, sistem ini juga mendukung berbagai fungsi kritikal seperti kontrol tekanan formasi dan juga untuk pendinginan bit. Oke, next. Lalu ada empat sub komponen utama, yaitu ada lumpur pengeboran, tempat persiapan, peralatan sirkulasi, dan juga tempat pengkondisian lumpur. Jadi eh, sistem ini terdiri dari empat bagian utama. Yang pertama itu ada fluida komponen itu sendiri, kalau ada area persiapan, ada peralatan sirkulasi, dan juga ada area pengkondisian. Jadi masing-masing ini tuh punya peran tersendiri dalam memastikan fluida tetap dalam kondisi optimal dan juga fungsional selama operasi. Next. Lalu ada lumpur pengeborannya, itu fungsi-fungsinya. Jadi eh, yang pertama ada mengangkat cutting, lalu kontrol tekanan formasi, lalu ada pendinginan serta melumasi bit dan rangkaian pipa bor, lalu ada membuat mat cake pada dinding lubang bor, lalu ada mengurangi sebagian berat rangkaian pipa bor atau buoyancy effect, dan juga media informasi, yaitu mat logging. Jadi fungsi ini tuh bukan hanya sekedar cairan, tapi juga alat fungsional. Jadi yang bawa cutting ke permukaan, terus juga menahan tekanan formasi, melumasi dan juga mendinginkan bit, dan juga bahkan berperan dalam pencatatan geologi melalui MATLAB. Next. Lalu ada tempat persiapan. Jadi tempat itu eh, untuk persiapan lumpur pemboran yang terdiri dari peralatan-peralatan yang diatur untuk memberikan fasilitas persiapan atau juga treatment lumpur. Itu terdiri dari ada mud house, mud pit atau mud tank, ada mixing hopper, reserve pit, chemical mixing barrel, book storage bin, dan juga water tank. Jadi di sini tuh layaknya dapur untuk lumpur pengeboran. Jadi di sini kita mencampur bahan kimia, menyimpan aditif seperti berit, dan juga memastikan komposisi lumpur sesuai dengan kondisi bawah permukaan. Jadi keberhasilan sirkulasi itu sangat tergantung pada tahap ini. Oke, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya Sundram. Silakan bersama. Oke, yang tadi sudah disebutin teman saya Aska, yaitu ini gambar-gambarnya. Yang pertama adalah mud house, yang kemudian ada mud tank, mixing hover, chemical mixing barrel, bulk bulk mud storage bins, and water tank. Mungkin fungsi-fungsi dari gambar-gambar ini akan saya jelasin di next slide. Yang pertama ada mud house. Mud house ini sebuah bangunan atau struktur diri untuk menyimpan dan melindungi bahan-bahan yang dikemas yang digunakan dalam cairan pengeboran. Kemudian ada mud pit atau mud tank adalah sebuah
tangki yang digunakan untuk menyimpan lumpur atau air pemboran. Kemudian ada mixing mixing hover. Mixing hover ini adalah untuk aditif cairan pengeboran yang terutama digunakan untuk mencampur dengan cepat cairan pengeboran. Jadi di sirkulasi itu ketika ada properties-properties yang berkurang, maka di mixing hover ini kita mencampur cairan-cairan pengeboran tersebut. Kemudian ada chemical mixing barrel. Ini adalah sebuah tong yang berisi bahan-bahan kimia yang akan dicampurkan dengan pengeboran sebagai treatment. Hal ini dilakukan pada kondisi-kondisi tertentu. Nah, jadi di sirkulasi ketika kita mensirkulasikan lumpur pengeboran kita itu akan tercampur dengan cutting-cutting dan itu akan menambah densitas-densitas dari lumpur yang ada di sirkulasi. Maka dari itu kita perlu mentreatment untuk namanya itu dilution agar si lumpur pengeboran ini kembali lagi seperti properties yang awal disirkulasikan. Dan ada bulk mass storage. Ini adalah bejana tempat penyimpanan yang berbentuk corong yang terletak di samping kolam lumpur, daerah tempat mempersiapkan lumpur. Nah, tangki-tangki ini berisi bahan-bahan tambahan yang besar seperti bentonite dan bahan-bahan pemberat seperti barit. Bejana tempat menyimpan bahan lumpur ini bekerja berdasarkan prinsip gravitasi. Kemudian ada tangki air. Ini adalah sebuah bejana yang berisi air yang digunakan sebagai bahan dasar lumpur pengeboran dan juga dipakai sebagai pemenuhan kebutuhan air selama operasi pengeboran berlangsung. Water tank ini biasanya digunakan kalau bahan dasar lumpurnya itu air. Kemudian next. Kemudian ada peralatan sirkulasi atau circulating equipment. Peralatan ini mengalirkan lumpur pengeboran dan dari peralatan sirkulasi turun ke rangkaian pipa bor dan naik ke anulus membawa serbuk bor ke permukaan menuju conditioning area sebelum kembali ke mud pits untuk disirkulasikan kembali. Peralatan-peralatannya itu berupa mud pit, mud pump, pump discharge dan return lines, standpipe, dan rotary hose. Ini adalah gambar-gambar dari circulating equipment. Yang pertama adalah mud pump, yang kedua suction tank, suction line, discharge line, standpipe dan rotary hose, Chickson joint, dan return line. Di next slide akan saya jelaskan fungsi-fungsi dari peralatan-peralatan ini. Yang pertama adalah mud pump. Nah, mud pump ini adalah jantung dari circulating system. Fungsi utamanya adalah memindahkan volume lumpur pemboran yang besar dengan tekanan yang besar. Jadi mud pump ini kita itu seperti pompa, yaitu yang ada di tangki itu kita akan sirkulasikan melalui mud pump ini. Kemudian suction tank merupakan tangki yang digunakan untuk menampung lumpur pemboran yang akan dipakai pada operasi pengeboran, terletak di depan pompa lumpur. Kemudian ada suction line, ini merupakan pipa yang dipakai untuk menghubungkan antara suction tank ke pompa lumpur. Pipa ini harus dipasang selurus mungkin. Kemudian ada discharge line. Ini adalah pipa yang dipakai untuk menyalurkan lumpur pengeboran keluar dari pompa lumpur. Kemudian ada rotary hose. Ini adalah suatu karet bertulang anyaman baja yang lemas dan sangat kuat yang menghubungkan standpipe dengan swivel. Kemudian ada Chickson joint. Ini merupakan sambungan yang digunakan untuk menghubungkan standpipe dengan rotary hose. Alat ini mampu menahan tekanan sampai 5.000 psi sehingga sambungan tidak akan terlepas. Kemudian ada return line. Ini adalah pipa yang digunakan untuk menyalurkan lumpur pengeboran yang keluar dari lubang anulus. Pipa ini terhubung ke peralatan pengkondisian lumpur. Kemudian next slide-nya mungkin akan dijelaskan teman saya yaitu Yedi. Oke, baik untuk tempat pengkondisian lumpur pengeboran atau conditioning area, solid control equipment. Jadi pada tempat pengkondisian lumpur pengeboran ini adalah tempat pemisahan cutting-cutting yang sudah ya, jadi mat yang sudah di dalam permukaan. Jadi tempat pemisahannya adalah seperti shell shaker, kemudian ada degasser, lalu ada desander, kemudian ada desilter, dan ada mud cleaner. Jadi ini adalah gambar-gambar dari tempat pengisian lumpur pengeboran tersebut. Oke, next slide.
Jadi ada shell shaker. Jadi shell shaker ini merupakan peralatan yang memiliki ayakan mekanis. Jadi dia bekerjanya secara bergetar, jadi digetarkan. Jadi dia bertugas untuk menyaring padatan cutting dari lumpur pengeboran yang keluar dari dalam lumpur pengeboran, dari lubang pengeboran. Sorry. Alat ini memisahkan dan membuang serbuk bor yang berukuran lebih besar dari lubang saringan dan serbuk. Oke, berikutnya ada degasser. Jadi kalau degasser ini dia tugas utamanya untuk mengeluarkan gas-gas dari dalam cairan lumpur pengeboran secara terus-menerus. Jadi pembuangan gas ini biasanya ditempatkan di atas tangki lumpur. Nah, alat ini harus dinyalakan pada saat pengeboran berada pada zona yang banyak mengandung gas dan juga pada terjadinya kick. Oke, next. Oke, ada descender. Descender merupakan alat yang digunakan untuk memisahkan partikel padatan yang lebih besar dari 30 sampai 60 mikron yang ikut tersirkulasi bersama lumpur pengeboran atau ukuran pasir. Kemudian ada desilter. Desilter ini juga sama untuk memisahkan partikel padatan yang lebih besar dari 15 sampai 30 mikron yang ikut tersirkulasi bersama lumpur pengeboran. Saat penambahan barit harus dimatikan. Jadi agar barit yang sedang digunakan tidak ikut terpisahkan. Kemudian ada mud cleaner. Mud cleaner ini merupakan alat yang digunakan untuk memisahkan padatan yang lebih besar dari 74 mikro yang ikut tersirkulasi bersama lumpur pengeboran pada wedge mud system. Jadi dia pada lumpur yang berat. Oke, lanjut untuk summary atau ringkasan dari sirkulasi sistem ini. Jadi dimulai dari mud tank, kemudian disalurkan oleh suction line, lalu dipompa melewati discharge line dan standpipe, kemudian masuk lagi melalui rotary hose, kemudian masuk lagi ke swivel, turun dia melalui Kelly, kemudian masuk ke drill pipe. Nah, lang- langsung turun lagi ke bit. Jadi nanti mat itu akan keluar dari lubang bit, lalu mat tersebut akan masuk ke anulus menuju permukaan, kemudian nanti masuk pada return line. Pada return line ini dihubungkan lagi kepada shell shaker. Jadi nanti akan terpisah cuttingnya di shell shaker, kemudian akan dipisahkan ke lebih kecil lagi melalui desilter, descender, dan degasser, dan akhirnya kembali lagi kepada mud tank. Oke, next. Oke, terima kasih dari presentasi kami hari ini. Semoga materi yang kami sampaikan pada hari ini memberikan gambaran yang jelas dan berguna ke depannya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.